Ya, hari ini kita akan lanjutkan dengan Simplified Lesson Plan atau RPP yang disederhanakan, ya. Nah, kita lihat bagaimana RPP itu harus ada 3 poin utama, ya. Tujuan. Ya, tujuan, kegiatan pembelajaran atau skenario-nya, lalu asesmen atau penilaian, ya. Nah, kita akan lihat. Nah, tadi Bapak Ibu kan sudah membuat IPK ceritanya, ya. Mungkin besok di rumah prakteknya sambil di kelas WA kita bisa diskusi bagaimana menyusun atau menganalisis tujuan pembelajaran KD menjadi IPK. Nah, IPK yang hasil tadi di silabus kita kemas ke dalam tujuan pembelajaran. Begitu. Kemarin Ibu Pengawas sudah menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran itu harus ada 4. ABCD itu ya, audience, behavior, condition, dan degree. Nah, kalau kita lihat, ini conditionnya nih Bapak Ibu. Melalui model pembelajaran discovery learning berbasis IT. Begitu ya? Ini conditionnya. Jadi prasyaratnya, melalui tahapan pembelajaran apa peserta didik dapat mencapai kompetensi. Lalu, uraian kompetensinya, behaviornya, kita ambil dari IPK yang sudah kita susun terlebih dahulu. Sampai di sini bisa mengikuti Ibu Bapak? Siap, Bu. Oke. Jadi kita tinggal pindahkan IPK yang sudah kita buat tadi di silabus, ya. Membedakan, menentukan, kemudian menangkap makna. Nah, ini saya sudah buat. Ada C2-nya, ada C3-nya, ada C4-nya. Kalau tadi yang lebih dari 2, C2-nya atau C3-nya lebih dari 1, tetap semuanya dimasukkan menjadi banyak begitu ya, tidak masalah. Lalu IPK dari keterampilan juga dimasukkan, menyusun teks khusus begitu. Audiensnya mana? Ini ada peserta didik. Degree-nya bagaimana? Ini ada sesuai dengan konteks. Jadi tujuan pembelajaran, walaupun RPP-nya Merdeka Belajar, tetap mencakup 4 unsur. Audience, behavior, condition, dan degree. Begitu. Ya. Nah, kemudian kita lihat kegiatan pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran ini saya susun sebentar ya. Nah, kegiatan pembelajaran ini saya susun untuk pertemuan 3 contoh ya, karena saya ada 4 pertemuan. Nanti Bapak Ibu akan melihat RPP yang sudah saya persiapkan. Nah, contohnya pertemuan ketiga itu sebenarnya sudah sampai di C4 ya, sudah sampai kepada menjodohkan, berarti sudah menganalisis. Kita lihat kegiatan pembelajarannya, walaupun sudah di C4, tetap ada identifikasi. Nah, sebentar saya besar dulu ya, supaya jelas buat Ibu Bapak. Nah, di sini karena memang saya menggunakan kelas WhatsApp, maka semua yang akan saya bicarakan di grup itu tidak ketik mendadak karena lama, ya, dan jempol bisa bengkak. Jadi semuanya sudah saya persiapkan. Hello my beloved students dan lain-lain, ya. Semuanya sudah saya persiapkan, saya tinggal kopas begitu, ya. Kemudian ini kegiatan pembelajarannya. Mulai dari action verb. Coba, ini bisa bolak-balik nggak ya kira-kira ya? Mengidentifikasi action verb pada paragraf berisi kualifikasi pelamar. Ini kegiatannya, begitu. Ya, setelah mengidentifikasi, memilih job description berdasarkan rekaman suara teks monolog mengenai tugas terkait sebuah profesi.
Jadi anak itu setelah dia mengidentifikasi action verb, dia juga mendengar. Jadi ada keterampilan listening-nya. Ini transkripnya. Sudah saya siapkan kalau nanti anak-anak bertanya. Ini audionya. Jadi listening-nya tersentuh, reading-nya tersentuh, begitu ya. Anak berinteraksi dengan materi dan berinteraksi dengan saya sebagai guru. Dan dia bisa saling mengomentari bersama teman di dalam grup. Ya. Kemudian balik lagi. Maaf. Nah, di sini menjelaskan iklan lowongan pekerjaan dengan graf. Nah, ini sudah keterampilan C4. Pengetahuan C4. Bagaimana anak bisa menganalisis, menangkap makna, lalu menjodohkan. Kita lihat seperti apa. Oh, bisa dibuka. Oke, ya. Nah, di sini. Bapak Ibu bisa lihat? Halo? Bisa dilihat? Mana nggak lihat apa-apa, Sa. Ya. Screen-nya hilang. Iya, barusan berarti bisa dilihat ya. Nah, ini. Ini contoh ketika saya meminta anak menjodohkan. Berarti kan dia sudah bisa memahami isinya. Baru bisa memasang-masangkan mana yang sesuai. Begitu ya. Kemudian, balik lagi ke sini. Bentar. Baru menyimpulkan penggunaan action verb pada paragraf berisi kualifikasi. Jadi kegiatan pembelajarannya juga bertahap, Ibu Bapak, ya, mulai dari mengidentifikasi, lalu dia memilih job description, sampai kepada menjodohkan, dan diakhiri dengan menyimpulkan. Kita akan sama-sama lihat seperti apa RPP-nya. Kita lompat dulu ke sini ya. Nah, ini. Ini satu lembar. Hanya 3 orang yang diminta dan penilaian. Seperti ini. Skip yang dibagi ke refleksi. Di sini kanan saya masukkan unsur-unsur yang utamanya, yaitu tujuan, kegiatan, dan penilaian. Begitu. Lihat. ACD tidak dipisah. Lalu sikapnya saya ambil dari poin-poin yang ada di karakter, ya. Yang 5 tadi, tapi tidak semuanya saya masukkan, dipilih, ya, berdasarkan, maksudnya sesuai dengan KD yang akan kita ajarkan. Nah, ini tujuan pembelajaran. Tadi sudah saya bagikan ya, bagaimana tujuan pembelajaran itu kita ramu dari IPK yang sudah kita susun, begitu. Nah, kegiatan pembelajarannya ini ada 4, ya. Pertemuan 1 ini berdasarkan discovery tahapannya, mulai dari problem statement, data collecting, data processing, verification, and generalization, begitu ya. Nah, mulai dari membangun pengetahuannya dulu di awal. Nah, ini kan C
C2 ya. Ya. Anak diperlihatkan dulu. Karena saya pakai WhatsApp, jadi pakai foto surat dulu. Karena kalau yang Word kadang-kadang yang nggak punya kuota atau nggak punya aplikasinya nggak bisa buka, Bu. Kadang HP anak tidak pakai yang Word atau PDF. Tapi sekarang sudah ada dan menuliskan kosakata terkait surat lamaran pekerjaan. Ini semua C2. Dia mengidentifikasi kosakata dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan 2 ini sudah mulai masuk ke C3 begitu ya. Sudah mulai melihat struktur. Jadi dia mulai melihat bagaimana strukturnya, bagaimana fungsinya. Dia sudah mulai mengaplikasikan pengetahuannya di pertemuan pertama. Dia melabeli bagian-bagian surat, lalu diberi label oleh siswa begitu ya. Ini termasuknya date of letter, ini masuknya greeting, ini masuknya introduction, ini masuknya closing dan lain sebagainya begitu. Lalu di pertemuan 4, di pertemuan 3, ini anak sudah mulai masuk ke dalam C4 menganalisis yang tadi kita bahas ya. Bagaimana anak sudah bisa sampai kepada menjodohkan. Berarti kan dia bisa menangkap makna antara iklan lowongan pekerjaan dengan paragraf yang isinya ini keterampilannya. Bagaimana dia bisa menyusun kalimat acak menjadi sebuah surat lamaran pekerjaan atau menempatkan kalimat yang tersedia di kolom sesuai dengan struktur surat lamaran pekerjaan. Atau mungkin ibu bapak ingin yang lebih tinggi dari ini, bisa memodifikasi sebuah surat lamaran kerja, ini juga boleh. Ya, kita lakukan di pertemuan terakhir. Jadi dalam 4 pertemuan, keterampilan itu dilakukan di akhir setelah melewati tahapan-tahapan pembelajaran di pertemuan 1, 2, dan 3. Lalu penilaiannya itu harus menjawab tuntutan dari IPK. Bu. Layak. Tampilannya itu loh, tampilan tidak sesuai dengan yang sedang Ibu jelaskan. Oh, oke. Kenapa ya? Sebentar. Kalau ini Bapak Ibu lihatnya yang mana ini? Itu yang masih apa tuh, match the job vacancy with the qualification. Oh, belum ya. Oke. Terima kasih, Bu. Lihat. Kalau ini sudah kelihatan RPP-nya? Sudah. Ya. Pengakuan ya? Baru terlihat. Oke. Sudah di set tadi. Oh ya, saya tidak bisa lihat kalau lagi presentasi memang. Jadi saya ulangi lagi ya, sedikit aja singkat. Ini contoh RPP yang saya buat berdasarkan apa yang dibagikan oleh kementerian. Tapi sekali lagi kita kan sudah diberi kemerdekaan, begitu ya, supaya ketika kita mengikuti konsep merdeka belajar, kita tidak lagi terpaku dengan format, Ibu Bapak. Jadi tidak perlu lagi mencari format mana yang paling valid begitu ya. Yang mana sih yang harus dipakai? Bapak Ibu sudah diberi kebebasan. Mau pakai RPP yang model lengkap, yang banyak itu yang tebal, boleh. Kalau saya lebih suka yang ini. 1 jam mikir beres begitu ya. Jadi RPP 1 tahun pembelajaran itu langsung beres 1 hari. Karena silabusnya sudah dibuat. Jadi tidak terlalu panjang dan ngeprintnya juga tidak banyak ya. Nah, tapi silahkan Bapak Ibu boleh memilih yang mana. Kalaupun memilih yang ini, format ini bukan format yang baku dan harus diikuti. Bapak Ibu boleh memilih format berdasarkan pertimbangan masing-masing. Karena kita sudah diberi kemerdekaan.
Nah, kalau saya memilihnya format dengan 2 kolom seperti ini. Supaya kolom yang sebelah kiri, ya, sebelah sini nih, ini tuh saya isi dengan perintilan lah begitu ya, identitas, identitas KD, materi, alokasi waktu, sikap, dan refleksi. Tapi di kolom kanan, saya isi dengan poin-poin pokok yang memang menjadi tuntutan atau syarat minimal. Harus ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, dan ada penilaian, begitu ya. Sampai di sini bisa diikuti, Bu Bapak? Halo? Anybody here? Ya, Oke. Ya, Bu. ya Bu. Ya, Bu. Ya Bu. Nah, tujuan pembelajaran, ini tadi sudah sempat saya bagikan juga di awal, kita ramu dari IPK yang sudah kita buat di silabus, begitu ya. Tadi kan sudah dibahas di awal, prasyaratnya ada, conditionnya, melalui model pembelajaran, begitu ya. Ya. Ini conditionnya. Audiensnya peserta didik. Lalu behaviornya kita ambil dari IPK C2, C3, K4, dan P4. Dan degree-nya ada di sini, sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu kegiatan pembelajaran pun kita buat bertahap, ya. Kalau kita lihat pertemuan 1, ini isinya adalah IPK 2 atau memahami, begitu ya. Pertemuan 1 itu anak hanya dibangun pengetahuan, identifikasi, begitu saja. Kalau waktunya panjang, berikan contoh yang banyak, sehingga anak punya banyak sekali referensi. Lalu di pertemuan 2, anak sudah mulai masuk kepada tahapan berpikir yang lebih tinggi. Dia sudah mulai menerapkan atau mengidentifikasi struktur dari surat lamaran, begitu. Dia melihat fungsi dari setiap bagian surat, parts of letter, ya. Lalu dia berlatih melabeli bagian surat, sehingga kan surat lamaran dari jenis surat lainnya. Lalu bisa memahami strukturnya. Lalu di pertemuan ketiga, ini sudah sampai level analisis. Dia sudah bisa sampai memilih, ya, job description, dia bisa menjodohkan. Berarti kan dia sudah bisa memahami makna dari teks, ya, menjodohkan iklan lowongan pekerjaan dengan paragraf yang isinya kualifikasi dari si pelamar. Baru di pertemuan 4, pertemuan terakhir, yang menjadi puncaknya atau endingnya atau goalnya, anak sudah bisa sampai keterampilan menyusun, ya, menyusun kalimat acak menjadi sebuah surat lamaran pekerjaan, atau menempatkan kalimat itu menjadi surat lamaran kerja yang sesuai dengan strukturnya, atau seperti yang tadi saya lupa namanya Bapak siapa yang mengatakan sampai kepada membuat atau memodifikasi mungkin lebih tepatnya, ya. Jadi dia bisa memodifikasi surat lamaran kerja sesuai dengan kebutuhan atau kualifikasi yang dimiliki oleh siswa tersebut, ya. Itu harus di ending. Jadi setelah melewati tahapan-tahapan belajar, tahapan-tahapan berpikir, baru di akhirlah dia bisa membuat sesuatu. Lalu penilaiannya ini harus menjawab IPK, menjawab pertanyaan berdasarkan teks, menentukan bagian surat lamaran pekerjaan, menemukan kualifikasi yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan, menyusun kalimat acak menjadi sebuah surat lamaran pekerjaan. Nanti contoh soalnya ada satu yang akan saya perlihatkan, yang tadi ya, ada di materi yang sebelumnya. Sebentar saya perlihatkan dulu. Nah, ini soal yang saya bagikan. Karena waktu ini kan RPPBDR ya yang saya pakai. Kalau waktunya hanya sedikit, soalnya pun sedikit.
ya, hanya 3 soal. Tapi sudah bisa terlihat langsung hasilnya begitu. Karena nanti kan ada tugas yang satu lagi ya, yang membuat keterampilan. Kalau soal latihannya saya cuma sampai sini. Tapi penilaiannya sudah beberapa kali diambil dari sini, gitu ya. Jadi sudah dicicil, tidak sekaligus. Bentar, harus stop sharing dulu, baru kembali ke sini. Bentar ya, maaf. Nah, penilaian itu kita harus lakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik. Karena di awal itu menangkap makna, maka yang endingnya ya, menganalisis itu kan C4-nya. Maka penilaian akhirnya saya lakukan di C4, menangkap makna dengan cara tadi menjodohkan, begitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak, Ibu Bapak? Kalau RPP memang tidak terlalu panjang atau tidak terlalu banyak karena kita sudah banyak bekerja di silabus ya. Betul. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke slide terakhir. Atau sudah bisa dipahami semua? Ini kalau ke penilaian sudah masuk nggak pertanyaannya, Pak? Mau tanya tentang penilaian. Oh boleh, silakan Pak Dezi. Dari Jadi, SMK mana Pak? MK2 Jogja, tapi asli Garut. Oh, pantas namanya Pak Dodi Rustandi. Jadi begini Bu, ini kan ada 4 pertemuan. Nah, saya masih bingung dalam menyusun penilaiannya. Jadi yang penilaian tugas harian sama penilaian ulangan harian. Nah, bagaimana menyusunnya? Yang kedua, dengan sistem model sekarang hanya tujuan, kemudian skenario pembelajaran dan penilaian 3 poin itu. Nah, materi itu kan penting juga untuk persiapan pembelajaran. Itu perlu dilampirkan atau terpisah khusus dalam bikat modul itu materi pembelajarannya. Iya, jadi materi memang terpisah ya, karena nggak mungkin materi kita pindahkan semuanya ke RPP. Saya pribadi memang membuat modul per KD, karena tetap di print kalau di sekolah, karena ada siswa-siswa yang tidak punya handphone sama sekali ya, karena alasan perekonomian sehingga handphone satu-satunya dijual begitu ya. Jadi terpaksa kita menyediakan modul yang tercetak begitu ya. Jadi materi tetap saya buat, saya berikan juga kepada siswa melalui kelas WhatsApp sehingga siswa bisa melihat secara utuh begitu ya. Jadi materi tidak digabung di dalam RPP Pak, karena kalaupun digabung itu terlalu singkat, tidak akan cukup. Kita pisah ke dalam sebuah modul kalau ingin lengkap begitu. Oh ya, penilaian ya, saya lupa. Kalau penilaian itu tergantung kita ya. Nah, mungkin ini saya sayangkan dulu sedikit ya tentang KD esensial, tentang kurikulum darurat. Saya sayangkan dulu sedikit untuk bisa menjawab masalah penilaian. Tidak ada. Pak, jadi saya kalau Bapak Ibu sendiri di Jogja kurikulum darurat atau gimana Pak? Mohon maaf, refleks. Ya, nggak tergantung kondisi.
karena anaknya bervariasi. Bentar ya. Iya. Ini sepertinya sudah mulai. Kak Putri, Kak Putri. Oke. Bentar. Saya matikan dulu kameranya karena sinyal kayaknya. Bentar, ya. Jelas Bapak Ibu? Bisa dilihat? Bisa, Bu. Implementasi kurikulum dan pembelajaran di masa pandemi. Ya, betul. Oke, kita lihat dulu sebentar ya. Jadi, masalah penilaian, ini ya, bagaimana sih menuntaskan sekian banyak KD gitu ya, most frequent asked question-nya itu, terus gimana nanti penilaiannya begitu. Lalu banyak informasi KD kurikulum darurat yang beredar di internet, mana yang harus dipilih. Terus seperti apa sih KD esensial yang gimana prakteknya dalam pembelajaran. Saya ajak dulu Bapak Ibu lihat apa yang disampaikan oleh ya disosialisasikan oleh kementerian. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi ini prioritas utamanya adalah kesehatan ya, keselamatan dan tumbuh kembang serta kondisi psikososial begitu ya. Lalu ada kurikulum darurat, sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Nah, modul pembelajaran dan asesmen dibuat untuk mendukung pelaksanaan kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus ini, begitu ya. Jadi penilaian ini memang menjadi PR besar. Kenapa? Karena ini yang seringkali memberatkan bagi guru maupun bagi siswa. Ya, ada tugas harian, ada ulangan harian dan lain sebagainya begitu. Sementara sekarang kementerian sudah mengatakan tidak usah mau terlalu memikirkan ketercapaian target KD atau target kurikulum gitu ya. Tapi apakah kita mengajarnya akan begitu-begitu aja gitu karena sudah tidak ada target? Tidak, tentunya kita berusaha semaksimal mungkin menyelenggarakan pembelajaran yang bermakna begitu ya. Supaya waktu dan tenaga yang sudah dikeluarkan itu tidak sia-sia. Tapi tidak perlu terlalu memberatkan siswa, begitu. Nah, kita lihat untuk SMA SMK ini ada kondisi khusus ya. Beban guru juga dikurangi, beban siswa juga dikurangi dalam keterkaitan dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan, begitu. Berarti ini kan masalah nilai ya. Lalu, ada 3 jenis kurikulum yang bisa digunakan selama masa darurat ini. Dan walaupun pandeminya, amin ya, mudah-mudahan berakhir bulan depan pun, si kurikulum darurat ini nggak boleh berhenti di bulan Oktober terus ganti lagi. Tetap berlakunya 1 tahun pelajaran. Jadi sampai Juni, walaupun pandeminya sudah berakhir, tetap kurikulum darurat itu digunakan. Ya, tetap berlaku karena nggak bisa kurikulum itu berubah-berubah mendadak ya. Kan kita buat silabus juga untuk 1 tahun pelajaran ya. Nah, pilihannya bisa tetap menggunakan kurikulum nasional 2013 atau menggunakan kurikulum darurat yang dibagikan oleh kementerian yang kalau saya pribadi menganalisis tidak sesuai dengan SMK karena KD-nya beda, atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Nah, secara mandiri ini bukan sendiri-sendiri, tapi minimal di level satuan pendidikan atau di sekolah. Jadi kita membuat penyederhanaan KD. Ya. Dan juga penyederhanaan dalam penilaian. Nah, kita lewat saja ini ya. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita menentukan KD esensial. Yang pertama, kemarin dikatakan oleh Ibu Pengawas itu urgensinya, betul. Tapi dia juga harus menjadi KD syarat minimal, KD prasyarat. Jadi kalau tidak menguasai KD yang itu, dia nggak bisa melanjutkan ke KD berikutnya, begitu. Berarti itu harus dipilih menjadi KD esensial.
karena menjadi prasyarat untuk penguasaan KD yang selanjutnya. Dan KD itu diperlukan untuk mempelajari hal lain, misalnya ya, dan terapan, jadi bisa berguna nanti di kehidupan siswa. Contohnya kalau application letter di kelas 12 saya rasa itu tidak bisa dihilangkan karena ya berguna, bisa diterapkan ya, lalu penting bagi dia untuk dia pakai ketika lulus karena mayoritas lulusan SMK itu bekerja dan berkesinambungan. Ini kurang lebih samalah ya dengan berlanjut ya dengan KD-KD yang lain. Nah, ini contoh-contoh KD yang ada di kelas 12. Oke. Oh, sorry. Seperti tadi lagi Bu, bayangannya. Iya, sebentar ya. Penyederhanaan KD. Maaf, sebentar ya. Oke. Nah, ini contohnya yang saya buat di kelas 12. Bentar, maaf. Nah, oke. Nah, ada pengantar sedikit ya. Jadi waktu yang digunakan untuk mengajar selama BDR ini kan sangat terbatas. Maka dipilih berapa KD yang paling penting untuk dikuasai siswa. Lalu urutan KD juga diubah. Begitu. Sudah bisa dilihat oleh Ibu Bapak? Halo, bisa dilihat? Sudah Bu. Bisa dilihat. Nah, ini contohnya KD-KD yang saya pilih. Dan ini bisa berbeda dengan KD yang Ibu Bapak pilih ya di sekolah masing-masing, atau kalau mau disepakati di kota mungkin atau di kabupaten masing-masing boleh. Ini kalau saya di level sekolah saja, tidak dengan kota, karena pasti berbeda ya, kompetensi keahliannya berbeda. Ini yang saya lakukan bersama dengan teman-teman di MGMP sekolah. Jadi dari 8 kompetensi dasar yang ada di kelas 12, kami hanya memilih 5 KD saja. Ya, karena berdasarkan unsur-unsur yang tadi, yang pentingnya, terapannya, berkesinambungan dan lain sebagainya. Ini contoh KD yang kami pilih. Nah, setelah itu untuk masalah penilaiannya, ini KD-KD-nya kami titipkan Bapak Ibu di pelajaran produktif menjadi penilaian kolaboratif. Jadi yang saya lakukan itu hanya menilai tugas harian, tidak lagi memberikan ulangan begitu. Jadi penilaian atau tugas yang besar itu sudah digabung dengan produktif, pelajaran kejuruan. Contohnya di jurusan multimedia itu ada penilaian membuat CV digital. Nah, di situ saya titipkan KD tentang surat lamaran kerja begitu. Lalu ada juga pelajaran di jurusan lain di DKV tentang PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Lalu disitulah saya titipkan KD tentang menawarkan jasa begitu. Jadi KD-KD ini penilaian-penilaian yang besar kami titipkan ya. Jadi istilahnya penilaian kolaboratif sehingga anak itu tidak overwhelmed, tidak dipenuhi dengan tugas dan penilaian. Kalau penilaian-penilaian kecil yang saya lakukan di dalam pertemuan itu beres langsung 1 hari, jadi tidak ada tagihan-tagihan di luar jam pelajaran begitu, sehingga pembelajaran pun jadi lebih sederhana, guru bahagia, murid juga bahagia begitu ya. Karena sulit kalau kita terlalu banyak tugas dan lain sebagainya, kita juga akhirnya menjadi frustasi karena
anak pun kondisinya berbeda di rumah ya. Kita pun punya anak di rumah, pasti kondisi mereka belajar di rumah itu beda dengan di sekolah ya, lebih santai, lebih semaunya. Kedisiplinan dan ketertibannya itu agak kurang. Apalagi kita sebagai guru manggil-manggil di grup WhatsApp pun kadang-kadang kalau anaknya cuek sulit ya, sehingga cara penilaian yang kami pilih adalah penilaian kolaboratif begitu. Untuk mengumpulkan nilainya kami lakukan dari tugas-tugas harian, maksudnya penilaian harian yang bisa dilakukan saat itu juga. Begitu mungkin Pak Dedi. Ya, benar. Yes. Ada lagi yang mau ditanyakan Ibu Bapak? Silahkan. Jadi maaf Bu, jadi yang harian itu tidak ulangan ya, cuma tugas-tugas, jadi cukup ulangannya dititipkan. Iya. Penilaian harian. Jadi Iya. misalnya 4 pertemuan itu hanya tugas-tugas biasa, terus diakhiri dengan penilaian kolaboratif. Tapi andai ketiga kolaboratif kita sendiri bikin nggak masalah juga ya? Nggak masalah. Tergantung kondisi sekolah masing-masing. Oh, enggak gitu. Makasih ya Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan Ibu Bapak? Ada Bu, izin bertanya. Oh iya, mangga Ibu. Ya, Ibu saya Dihayu. saya Dihayu dari SMK Penerbangan. Ini Bu, saya penasaran sekali saat Ibu mengatakan jadi guru bahagia, siswa bahagia gitu karena tugasnya ya hari itu selesai gitu loh Bu. Karena tugas yang agak panjang itu kan penilaiannya dikolaboratifkan dengan mapel lainnya. Betul. Nah itu saya kan melihat tadi di RPP Ibu itu memakai WhatsApp. Nah itu apakah Ibu itu dalam pembelajaran daring itu video call grup atau bagaimana Ibu? Karena kan kalau kok bisa sampai satu kan kalau daring itu kan cuma 1 jam ya Bu ya kalau di kami. Nah itu Iya. bagaimana bisa kondusif gitu loh Bu? Karena kan nggak memungkiri juga pasti anak-anak ada yang telat atau malah bahkan disambi goreng atau disambi bantu Bapak Ibu gitu loh Bu. Iya. Iya kayak gitu. Itu bagaimana Bu? Mohon ininya sharing pengalamannya atau sharing apa yang biasa Ibu lakukan kayak gitu Bu. Jadi biar kami termotivasi gitu Bu. Oh iya. Saya malah 45 menit Ibu. Tidak sampai 1 jam. Oh wow, ya. Sebentar ya. Oke. Sudah, bunda udah masuk kok. Bentar ya, bisa dilihat nggak? Sudah. Yang hijau. Saya coba share ya, siapa tahu bisa. Iya Bu, siap. Nah ini. Bisa dilihat Ibu Bapak? Bisa Bu. Jadi saya juga mengatakan anak bahagia, guru bahagia. Kalau saya pribadi memang bahagia ya. Tapi saya cek dulu ke anak-anak, gitu. Saya bikin survei. Dan ternyata tetap ada yang bilang tidak nyaman ya. Saya jujur dengan hasil survei saya. Cukup nyaman, nyaman, bahkan sangat nyaman. Dan ternyata yang tidak nyaman ini yang memang kesiangan. Begitu ya. Jadi kalau kesiangan, bayangkan kita masuk ke grup WA, itu pesan udah weng gitu ya, udah banyak gitu. Jadi pasti dia sulit mengikuti sehingga dia merasa tidak nyaman. Maka saya selalu berikan peraturan itu dari awal. Begitu ya. Sebentar, kita kembali lagi. Saya selalu berikan peraturan itu dari awal bahwa ini kehadiran atau keikutsertaan peserta harus sesuai dengan jadwal.
Jadi saya menggunakan pembelajaran yang sinkronus, ya. Jadi harus sesuai dengan jadwal. Sehingga anak sudah siap sebelumnya, dan dari malam sebelumnya saya sudah berikan stiker-stiker begitu ya. Siap-siap besok pembelajaran bahasa Inggris jam sekian, sehingga anak sudah tahu, walaupun tetap ada yang tidak ikut dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat pembelajaran di kelas tatap muka yang biasa sebelum masa pandemi, kayaknya nggak jauh beda ya. Kalau kita ngajar ada yang ngantuk gitu kan, ada yang alasannya ke kantin, lama balik ke kelas. Jadi yang saya pikir yang begitu-begitu samain aja lah dengan waktu kelas tatap muka. Tetap ada yang 10% atau 5% yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal begitu. Kalau waktu di webinar sebelumnya ya Bu Ika, saya buat simulasi kelas WA, jadi bisa merasakan Bapak Ibu guru. Tapi mungkin ini nanti kalau ada waktu kita bisa coba. Bagaimana mengajar, hari Senin mungkin ya kita bisa coba mengajar melalui kelas WA. Bagaimana kelas WA itu bisa tetap interaktif. Nanti akan saya praktekkan kalau Bapak Ibu bersedia. Bersedia, Bu. Oke. Nanti kita coba ketika workshop hari Senin ya, kita akan coba. Gimana Bu Dia? Ada yang mau tanyakan lagi? Mungkin itu dulu karena materi dari Ibu sudah jelas. Okay. Ya, saya tunggu aja, Bu. Siap, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Lalu Ibu Titi Dita, contoh penilaian kolaboratif dengan mapel produktif, misalnya anak jurusan multimedia. Sebentar, filenya ada di laptop saya nggak ya? Penilaian kolaboratif. Kayaknya harus saya cari dulu ini filenya, Bu. Nanti bisa saya share di grup WA kali ya? Daripada lama ini, durasi. Bagus idenya. Yang kolaborasi nanti saya berikan contoh ya. Tapi mungkin bisa di grup WA karena saya harus cari-cari dulu. Kalau itu kan pekerjaan MGMP, saya lupa nyimpen filenya di mana. Ini hutang dulu ya Bu Titi Dita ya. Supaya tidak makan waktu. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kembali ke slide. Bentar ya. Ya, tadi kita sudah sampai di sini ya. Contoh RPP-nya sudah cukup jelas, mudah-mudahan. Nah, ini. Ya, saya berikan sedikit quote dari Donald Judd. A good plan is like a road map. It shows the final destination. Jadi kita harus jelas dengan tujuan akhir kita, and usually the best way to get there. Kita harus jelas bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, begitu ya. Jadi jangan hanya melihat KD, lalu materinya apa, lalu kita ngajar. Tapi kita persiapkan bagaimana langkah-langkah kita untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu hari ini sampai beberapa hari ke depan kita bisa sama-sama menghasilkan langkah-langkah yang terbaik bagaimana kita bisa mengajar secara maksimal anak-anak di masa pandemi ini ya. Itu saja yang bisa saya bagikan. Thank you very much. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan atau apa lagi silahkan.
Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Jadi banyak yang penasaran nih. Sementara memang apa ya, pengajaran melalui daring ini ya kita kan masalah juga sih buat kami yang menurut saya ini ya, karena bagaimana melibatkan siswa untuk ikut aktif itu saat sebelum pandemi saja itu sudah merupakan tantangan, apalagi ada pandemi seperti ini. Itu bikin semakin itu. Ada pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu? Masih saya berikan waktu. Kalau ada nanti saya berikan waktu lagi. Maaf, sebelum saya tutup, please describe on the group chat how you feel about today. Yeah, with one word. Do you feel fine? Do you feel happy? Do you feel confused? Please, you can give me feedback on the chat group, ya, di group. Nah, itu ada tiket. So I know, ya, so I know the feedback. Monggo Bapak Ibu, tolong dibantu sebenarnya dengan feedbacknya dituliskan dalam kolom chat ya. Pak, kita berarti perlu buat feedback juga ya? Feedback untuk kegiatan. Nanti terakhir juga Pak. Iya, Bundari. Kerjakan. Alhamdulillah, so far ininya responnya bagus. If you feel confused, please be honest, so I know what to do. Oh, still a bit confused. Oke. Nanti yang bagian mana yang masih bingung, kita bisa diskusi di grup WA ya, karena itu kan fungsi dari grup itu selama beberapa hari ke depan, sehingga semuanya bisa menjadi lebih jelas. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan hari ini juga silakan Bapak Ibu catat, sehingga nanti bisa disampaikan di grup. 4:30. Oke, sambil menunggu feedback, mungkin ada yang Bapak Ibu masih mau tanyakan atau tanggapi, silahkan.
Oke, thank you Ibu Miss Sukma ya. Miss Sukma, thank you very much. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya kembalikan lagi ke Pak Putih sebagai moderator. Silahkan. Masih menunggu. Mbak De. Oke, masih ada lagi. Bapak suaranya ngengeng. Ngengeng suaranya. Apa? Suara Bapak. Oh, jaringan ya. Ada yang jaringan terputus-putus. Enggak. Karena ini waktu sudah mepet, Ibu. Mungkin sambil nanti ada penjelasan dari Sembari, mungkin berapa masih bisa dilanjutkan untuk komentar ya Bu ya. Komentarnya cukup lanjut nanti. Bagaimana Bu? Sembari ya. Halo, Ibu, Sembari ya. Ya, gimana Pak Putih? Maaf kurang jelas. Maaf Bu. Jadi gini, ini yang bisa Ibu akan saya akhiri dulu. Oh Tapi iya. tidak mengakhiri apa chatnya, komentar feedback untuk Ibu, sambil nanti ada penjelasan dari Sembari. Iya. Nanti Ibu bisa terus monitor feedback dari Bapak Ibu sendiri yang lainnya. Begitu Bu? Oke. Baik, silakan. Oke. Terima kasih bagi Sembari ya atas semangat bimbingannya dari tadi ya, yang berhati-hati ya, yang semangat. Untuk berikutnya, untuk materi berikutnya yang disampaikan oleh Sembari. Materi. Materi Sembari sampun siap? Sampun? Oke. Menawi sampun siap, waktu saya sepenuhnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Sembari. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, Pak Putih. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, mungkin saya masuknya bukan hanya agak telat, tapi cukup telat karena tadi melaksanakan tugas sosial dulu, ya. Tetapi saya masih sempat mengikuti apa yang disampaikan Bu Genderia, dan itu memang merupakan suatu informasi baru. Ini baru pertama kali juga saya mengetahui RPP yang 1 lembar. Pernah sih saya seperti yang disampaikan Ibu Yayu kemarin waktu ke kunjungan di mitra, sekolah mitra itu memang pernah 1 lembar itu, tapi tulisannya kecil-kecil sekali. Tapi kalau tadi saya lihat bisa terbaca dengan jelas, artinya standar lah tulisannya, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Ya, kemudian yang selanjutnya, ini saya tahu ini Bapak Ibu ini kalau misalnya saya bahas lagi tentang silabus atau RPP pasti sudah bosan ya. Nanti sambil jalan saja kita bisa take and give lah istilahnya begitu. Yang jelas kita akan mau bekerja ini supaya bisa menghasilkan sesuatu, karena tujuan workshop kita ini harus menghasilkan produk. Nah, karena mengingat pesertanya cukup banyak, walaupun kemarin itu banyak usulan kita menggunakan
kurikulum khusus, artinya KD-nya itu KD-nya dari KD yang pandemi, tetapi supaya semua punya pengalaman dan nanti hasilnya bisa dikumpulkan dan bisa dipilah-pilih sendiri mana yang cukup esensial sesuai dengan kondisi sekolah, maka kami panitia memutuskan untuk membuat semua KD, maksudnya yang komplit 32 itu nanti akan dibagi menjadi pekerjanya cuma satu KD, satu kelompok, ada 2 orang kalau tidak salah ya. Nah itu menghasilkan satu KD, nanti kemudian baru disusun menjadi satu. Nah nanti silakan dipilih-pilih sendiri oleh Bapak Ibu. Itu intinya. Nah, untuk itu berarti tadi sudah disampaikan oleh Bu Gendek bahwa kalau silabusnya sudah tersusun sangat bagus, RPP itu cepat sekali membuatnya. Nah, asal sudah benar. Nah, jadi PR kita kali ini adalah bagaimana menyusun silabus itu supaya benar-benar silabusnya itu bermanfaat. Dan nanti tidak kerja dua kali istilahnya. Ketika akreditasi baru mencari, kok nggak cocok ya ternyata silabus dengan RPP begitu kan. Nah misalnya contohnya saja yang paling gampang dan kelihatan adalah alokasi waktu. Kadang alokasi waktu di silabus itu 8, tetapi kemudian di RPP tertulis 6 misalnya. Jadi jumlahnya nantinya tidak sinkron ya. Baik, nah untuk itu kita harus menentukan alokasi waktu dulu, alokasi waktu tiap KD-nya dulu. Kemarin saya membuat ngengrengan, coba saya lihat dulu sebentar. Tayangan saya hanya menggunakan Word, Bapak Ibu, karena ini kemarin kerja dadaan ya istilahnya, jadi saya memang harus mengambil sikap seperti apa ini supaya bisa berjalan. Nah, ini kan ada sebentar. Ya. Sini. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu? Ya, Bu. Ya, nah ini saya menentukannya dengan melihat kalender pendidikan. Ya. Jadi jam teori pembelajaran untuk kelas 10 itu untuk Gasal itu 54. Kemudian genapnya 45. Maka kemudian pembagian jumlah KD-nya karena ada 13 ya kelas 10 itu, maka untuk semester Gasal adalah 7 KD, kemudian genap 6 KD. Dan masing-masing ini saya coba untuk rinci lagi, yang 4 KD itu 9 jam pertemuan, 9 jam atau 3 pertemuan, kemudian yang 3 KD itu 6 jam atau 2 pertemuan. Dan atau nanti kita share saja supaya tidak menjadikan tidak time consuming gitu ya. Jadi nanti kalau tidak sesuai, saya tidak tahu Bapak Ibu menghitungnya di sekolah itu apakah sama dengan hitungan saya tidak tahu. Nanti bisa kita cross check di hari Senin, kok ini tidak pas di tempat saya sekian minggu hari efektifnya atau minggu efektifnya begitu. Bisa kita cocokkan. Kemudian di kelas 12 ini yang sering menjadi kendala, kalau kelas 10 11 itu hampir sama. Kelas 12 itu saya sering mendapat keluhan bahwa kalau 1 tahun kendala. Nah, yang berikutnya adalah masalah mau 1 lembar atau mau standar yang seperti kemarin.
itu mesti ada perdebatan Bapak Ibu. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa sebenarnya tidak ada patokan atau istilahnya keharusan di masa khusus ini. Saya senang sekali mendengar bahwa meskipun pandemi akan berakhir bulan Oktober misalnya, bukan berarti kemudian kurikulum itu tiba-tiba berubah. Saya setuju dengan Bu Genderia. Saya kira pemerintah harus cukup bijaksana menyikapi ini ya. Tidak mungkin terus tiba-tiba kembali normal, berarti harus ganti RPP yang kemarin itu sudah tidak berlaku lagi begitu. Tetapi masalahnya seperti yang disampaikan Bu Yayu kemarin, ada penilaian sekolah itu ya, akreditasi itu. Nanti mungkin akan menjadi kendala tersendiri karena penilaian itu aspek-aspek atau komponen-komponennya bunyinya masih sama, belum dirubah untuk ini penilaian khusus pandemi begitu nggih. Nah, itu. Tapi saya rasa itu juga tidak perlu terlalu diperdebatkan, udah itu urusan beliau-beliau yang mengambil kebijakan. Tetapi mungkin ini ada Bapak Ibu yang, maaf saya sering memanggil adik-adik karena saya cukup tua ini di sini ya. Nah, jadi mungkin masih ada yang barusan masuk jadi guru atau CPNS begitu ya, ada yang belum sertifikasi dan seterusnya. Nah, ini mohon maaf kebetulan saya mendampingi PPG itu RPP itu tetap menggunakan standar yang kemarin itu. Jadi belum ada yang 1 lembar itu kalau untuk urusan itu. Jadi nanti mudah-mudahan yang baru itu juga bisa belajar dua-duanya. Ada yang standar itu yang seperti apa, ada standar maksudnya yang seperti kemarin sebelum pandemi ini dan bagaimana yang pada saat pandemi ini. Sebenarnya saya menggunakan yang blended. Blended itu campuran. Jadi tidak sebanyak yang sebelumnya, misalnya ada sampai 13 lembar, 19 lembar, bahkan ada yang 20 dan seterusnya, itu bikin pusing ya. Saya meringkasnya menjadi 4 sebenarnya. Nah, tapi sudah semua komponen berusaha ada memang. Berusaha ada, jadi seperti yang diminta untuk aspek-aspek penilaian itu bisa ditunjukkan. Materi tadi mau ditaruh di mana, jelas tidak mungkin ditaruh di RPP kalau RPP kita hanya 1 lembar. Maka istilah sekarang adalah kalau Bu Genderia sih bukunya sudah banyak, handoutnya pasti sudah siap semua. Nah, bagi kita sebenarnya kita sesuaikan saja dengan tujuannya itu mau apa toh, kemudian kita buat LKPD-nya, misalnya lembar kerja peserta didik, itu sudah lumayan. Dan LKPD itu kalau disusun per KD, akhirnya juga akan bisa jadi semacam modul kan, sama saja sebenarnya. Itu yang kami lakukan di sini, itu hanya yang sesederhana itu memang. Kemudian masalah ini kan online maksudnya begitu, atau PJJ, pembelajarannya adalah jarak jauh. Nah, bagaimana bisa memunculkan di RPP itu bahwa itu jarak jauh, dan tadi kalau saya lihat di RPP Bu Gende itu sudah ada keterangannya WhatsApp, grup misalnya dan seterusnya ya, WhatsApp. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi yang lain, nanti harus nampak atau disebutkan di sana. Jadi supaya kelihatan bahwa ini adalah RPP moda daring. Nah, jadi kelihatan. Dan tadi tidak terlihat model pembelajarannya misalnya. Bagi kita yang sudah fasih atau paham betul tentang model pembelajaran, memang sebenarnya tidak perlu disebutkan sintaknya itu yang pertama itu apa, sebenarnya tidak perlu. Tetapi kadang-kadang satu pengawas dengan pengawas lain itu berbeda.
Jadi kadang-kadang harus eksplisit mana sih stimulasinya misalnya, stimulusnya mana misalnya begitu. Padahal di situ di kalimat itu sudah nampak, misalnya mengamati, mendengarkan dan seterusnya itu sebenarnya sudah nampak, tetapi sering sekali itu dimunculkan atau ditanyakan. Jadi juga tidak ada jeleknya juga kalau menambahkan kolom atau label istilahnya, kalau misalnya itu tidak berupa kolom-kolom, dilabeli saja dengan judul-judul itu. Nah, mungkin Bapak Ibu tadi mengamati, di setiap pertemuan selalu ada kegiatan menyimpulkan. Saya hanya menggarisbawahi ini. Di Bu Gende tadi, setiap pertemuan harus ada menyimpulkan. Bukan berarti menyimpulkan itu di akhir setelah KD selesai. Menyimpulkan dalam arti menyimpulkan pembelajaran tahapan pada saat itu, pada saat pertemuan. Itulah yang sering tumpang tindih dengan teori sebelumnya yang saintifik itu, yang sering tumpang tindih dengan model pembelajaran. Nah, menyimpulkan harusnya di belakang nanti kalau sudah selesai KD, ada yang seperti itu. Seperti tadi Pak, siapa ya Pak, dari Nyun Sewu, dari SMK Negeri 2 Jogja tadi, penilaian itu di tengah atau di akhir, bisa dua-duanya Bapak, jadi bisa ada selama proses, ya, oke. Kan bentuknya bisa bermacam-macam, strateginya atau caranya juga bisa bermacam-macam. Penilaian itu bebas saja. Ulangan harian saya setuju dengan Bu Gende, itu tidak wajib kalau memang sudah punya nilai di setiap aktivitinya. Tapi kalau mau mengadakan ulangan juga sah-sah saja, karena kadang-kadang ada Bapak Ibu guru yang merasa tidak marem kalau tidak ada ulangan. Bahkan anak itu sudah seperti menjadi mindset. Kadang itu saya tidak memberikan ulangan, tetapi mereka bertanya, Bu, kapan ulangan harian kita? Gitu kan. Nah, saya jadi terkaget-kaget, pengen tahu ulangan harian. Nah, bijimu kurang akeh kok saya gitu kan. Nah, kurang banyak kali ya. Nah, maka saya sering menggunakan yang sederhana saja, seperti misalnya kuisis, agar mereka lebih termotivasi gitu ya. Itu biasanya saya gunakan di awal untuk mengetahui semacam pretest lah begitu, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka. Nanti di post-test dicobakan lagi. Anak itu sangat senang di situ. Walaupun itu nilainya juga belum tentu nilai yang benar-benar otentik dari anak itu sendiri, karena yang namanya kuisis itu kan seperti game, jadi boleh diulang-ulang, boleh hanya coba-coba ngeklik yang A, ngeklik yang B, dan jawab benar belum tentu terindikasi bahwa dia tahu betul begitu. Nah, okay. Nah itu hanya masalah memotivasi, untuk memotivasi saja. Baik Bapak Ibu, mohon maaf. Sebentar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sekali, laptop saya itu kalau sudah drop, sudah langsung mati lah gitu ya. Tadi saya kurang teliti, tidak melihat posisi baterai. Baik, kembali ke semula Bapak Ibu, ini sudah cukup sore, walaupun jadwal kita sampai jam 5, bukan berarti kita harus menghabis-habiskan jam 5 begitu. Kalau bisa itu jam 5 ya sudah benar-benar kelar, walaupun panitia sampai jam 7 ini ya. Baik, kembali ke menyusun silabus tadi Bapak Ibu. Jadi tadi Pak Putih sudah men-share kelompok, mohon dipersani, dicermati siapa saja dan kebagian KD mana saja, dan sebentar lagi juga akan di-share yang alokasi tadi, pemetaan KD tadi,
pemetaan dalam arti untuk menata alokasi saja sebenarnya, itu bukan pemetaan KD indikator yang ini, bukan. Ya. Sudah belum Pak yang ini? KD tadi belum ya? Masih di flash. Oh nggih, nggih sampun. Oh nggih, ya sudah. Tadi belum. Nggih, enggak apa-apa. Baik, apakah ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu atas penjelasan saya yang hanya bersifat menggarisbawahi? Monggo, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Tidak ada, Bapak Ibu? Yeah. Berarti kita langsung kerja saja. Perbaikan nanti atau istilahnya koreksi atau revisi atau masukan nanti sambil jalan kita amati bersama. Yeah. Belum Pak Put. Ada. Oh. Ya, mohon maaf. Ini sebenarnya mau nge-share yang tadi, tapi karena laptop saya tadi mati malah terupdate katanya ya sudah. Baik, monggo Pak Putih kalau sudah, karena menunggu ini ada yang meminta kok belum di-share. Pembagian kelompok. Di mana? Yang di Oh, di grup WA. Di grup WA ini ada pertanyaan dari, nah ini di grup workshop online. Oh iya. Ya. Itu sudah dijawab, Bu Katarina. Sudah ada ya di situ. Ya. Kalau sudah, ya monggo saya kembalikan saja ke Pak Putih. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu, meskipun besok hari Sabtu tidak ada pertemuan, kita kerja mandiri, tetap boleh menghubungi atau misalnya ada tanya jawab, silahkan saja langsung masuk ke grup WA. Ya, jangan bapri katanya. Jadi masuk grup aja supaya bisa saling memberi masukan, nggih. Dan tidak harus yang menjawab itu saya ataupun Bu Gende, boleh saling memberi masukan. Saya kira itulah cara belajar bersama-sama. Baik, saya kira cukup sekian Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka waktu saya kembalikan kepada Pak Putih selaku moderator dari kegiatan ini. Terima kasih. Oke, masuk sekarang ya. Tes 1, 2, 3. Oke, terima kasih Sundari atas informasinya. Jadi nanti 2 hari ke depan Bapak Ibu kerja kelompok ya, menyusun silatus dan juga RPP yang sudah kami tentukan di sana. Tadi ada beberapa yang belum masuk grup. Nanti yang 2 itu akan kami tambahi satu. Jadi ada beberapa yang 3. Karena beberapa ada yang merawat belum masuk grup, tadi sudah 1. Pak saya belum dimasukkan grup. Jadi nanti akan saya edit kembali dan akan saya masukkan ke beberapa grup yang lainnya.
Begitu untuk dari saya. Untuk Nah, Pak, kalau hari Minggu ini kerja mandiri ya Pak? Minggu kerja mandiri ya Pak? Iya, Sabtu Minggu kerja mandiri ya? Iya. Betul. Sabtu dan Minggu itu adalah kerja kelompok, kerja mandiri, Bapak Ibu, dalam mengisi RPP dan gratis dan RPP. Nanti kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, bisa dicek di grup WA yang ada Bapak. Karena disediakan ruang untuk komunikasi, nanti di Bende maupun Bundari akan siap dia menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada pertanyaan ataupun lain lagi. Presensi hari ini Pak, untuk presensi hari ini. Presensi bisa dilihat di ini di kolom chat itu sudah saya sajikan. Ada yang lagi juga Pak ya? Nah, ini yang ketiga kali saya bagikan. Untuk presensi untuk hari ini bisa dilihat di kolom chat Google Meet ini. Masih ada pertanyaan lagi ya Pak? Atau ada yang masih perlu ditanyakan? Yang di kemarin itu Pak, presensinya? Presensi yang kemarin? Enggak, ya hari ini itu seperti kemarin di file kemarin. Oh, ini itu lagi iya. Ini hari ini Pak. Ini tanggal 25. Kemarin sudah tanggal 24 sendiri ada. Stopnya memang hampir sama. Ada pertanyaan yang lain? Ada hal yang belum lagi dari peserta yang lain? Ini ada teman udah buka tapi error Pak, tanya presensinya lewat ini, tapi tadi online terus. Kayak saya tadi lewat HP mati terus lewat laptop bisa. Ini teman lewat, misalnya ini yang dari SMK 2 ini laptopnya error itu, terus dipresensikan temennya di sini, jadi pun gimana bisa? Boleh Pak. Tapi dari tadi ada tayangan, ada wajah mukanya kelihatan, ikut terus. Cuma ini pas akhir kok mati. Kayak saya tadi mati sebentar tadi saya hidup. Iya. Atas nama siapa Pak? Ini Bu Wias dari SMK 2. Wias ya. Wias. Kalau saya ini Dedi dari SMK 2 juga. Ini belum presensi. Kalau mau presensi tapi enggak. Kayak kemarinnya lagi ya Pak. Iya, boleh Pak. Ya, makasih Pak. Nanti di kolom chat saja nanti. Terima kasih Pak. Ya. Yang lain? Kalau sudah tidak ada, akan saya kembalikan lagi kepada Ibu Ika untuk menutup acara kegiatan pada sore hari ini. Baik. Ika? Suara saya terdengar, Pak? Suara saya terdengar, Pak Putih? Terdengar, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah sekali rangkaian acara pada hari ini, webinar hari kedua berjalan lancar, walaupun masih ada sedikit kendala jaringan ya, memang yang masih menjadi PR bersama itu jaringan, entah dengan siswa, PJJ atau BDR dengan siswa, ataupun kegiatan workshop online, webinar seperti ini. Tapi kami selaku panitia sangat mengapresiasi semangat dan juga kerjasama dari Bapak Ibu peserta semuanya, keren-keren semuanya. Kamera selalu on, selalu memberikan keaktifan kepada para narasumber. Terima kasih kepada Bu Genderia atas materi yang sudah diberikan hari ini, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Ibu Yuliana Sriwahyundari selaku narasumber kedua yang sudah memberikan materi.
yang insya Allah akan menjadi bekal kita untuk dikerjakan secara kelompok, walaupun biasanya Sabtu Minggu ini untuk family time, mungkin nanti bisa disisihkan sedikit waktunya untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman satu tim, sehingga nanti bisa menjadi bekal atau bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat nantinya untuk para peserta didik. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti saya mohon izin mengingatkan, boleh dicek di rancangan kegiatan atau rundown acara kita bahwa hari Sabtu dan Minggu adalah diskusi kelompok Bapak Ibu dengan tim. Monggo silakan bisa bertanya, kemudian saling berinteraksi di grup. Mohon izin jangan di wapri, karena kalau di grup nanti teman-teman misalnya ada yang juga sama memiliki kesulitan yang sama, mungkin akan mendapat pemecahannya, sehingga nanti diharapkannya juga kasihan nanti kalau narsum menjawab satu persatu. Kalau di grup itu nanti bisa jadi one way okay gitu kan. Dan di sini kami ingin menyampaikan bahwa jadwal pembimbingan itu ada di hari Sabtu dan hari Minggu, tanggal 26 sampai 27 September 2020. Hari Sabtu kita mulai pukul 8.00 sampai dengan pukul 4 sore. Silakan Bapak Ibu mencermati jadwal. Kemudian di hari Minggu juga sama, kita mulai pembimbingan dimulai dari jam 8 sampai jam 14. Jeda itu di sekitar sholat duhur jam 12 sampai jam 1 siang. Sehingga Bapak Ibu monggo berkomunikasi, saling berinteraksi, juga nanti waktunya kalau bisa sesuai dengan jadwal kita, sehingga malam itu Bapak Ibu bisa gunakan untuk istirahat. Kasihan nanti kalau Bapak Ibu narasumber harus standby HP setiap saat, nanti nggak bisa jadi jalan-jalan nanti. Okay? Itu saja sedikit informasi dari kami Bapak Ibu. Dan kabar gembiranya supaya untuk menjadi amunisi atau penyemangat Bapak Ibu semua, keaktifan dan juga apa yang Bapak Ibu laksanakan dari mulai kemarin, hari ini sampai 4 hari ke depan, walaupun 2 hari itu secara offline, Bapak Ibu itu menjadi pemantauan para narasumber, sehingga nanti mungkin akan ada kuis ataupun kriteria lain di mana nanti akan ada door prize yang akan diberikan. So semangatnya kami harapkan tidak padam, semakin berkobar sampai nanti di final kegiatan. Terima kasih atas semangatnya. Dan di sesi akhir saya mau kamera semua di-on-kan Bapak Ibu. Yang tadi kameranya masih off silakan di-on-kan. Saya mau print screen wajah keren Bapak Ibu semua yang pada kesempatan sore kali ini mengikuti kegiatan workshop online di MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sleman. Saya tunggu kameranya on karena ini nanti akan di-launching ke dunia maya dan dunia jagat persilatan yang ada. Okay. Yang kameranya agak burem boleh pakai itu center sedikit. Sehingga nanti agak terang, takutnya nanti dikira ada penampakan. Pak Putih, ini Pak Putih ya. Pak Putih gelap itu Pak Putih. Oh iya. Agak gelap Pak Putih. Maksud saya nyindir Pak Putih, Om. Buati juga. Gelap Kalau Buati. kalian lihat orangnya ya. Pak Putih kayak kenal wedhus gembel. Nah, salah. Kalau saya emang lihat orangnya gelap gitu. Sekarang yang ngisor Gunung Merapi kok ya. Kita mulai. Mas, sedang dipotong. Pak Dedi, mohon di-on kan Pak Dedi, ini ada Pak Dedi belum on. Pak nanti digeser biar semuanya bisa ya. Pak di print screen ya. Gimana? Pak. Udah kelihatan? Di print Terus saya screen. ada. Iya. Print screen. Udah kelihatan? Siap. Belum Pak, Pak Dedi belum kelihatan. Bersiap Bapak Ibu dengan pose tercantik dan terganteng. Bu Maila itu bawa si kembar ya, Bu Maila. Iya. Tahu tadi nangis. Itu ada yang rombongan fotonya. Hitung Sudah? Pak, hitung Pak. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Aku ketok ora sih. Sebentar Bapak Ibu, kalau foto satu itu kurang banyak. Sebentar. Saya kok nggak bisa buka ya?
Harus berapa slide itu? Benar Bapak Ibu, tadi kiri. Salah pencet, sekarang diulangi lagi. Sengaja. Oke, sekali lagi ya. Mari, Ibu, ya. jilbabnya dibenakne dulu, Bapak Ibu, dibenakne. Nggih. Bu Entin itu dibenakne, bahasa Jawanya diperbaiki. Oke, 1, 2, 3. Oh gini ya. Lagi Pak. Sudah. Lagi Pak, lagi satu lagi Pak. Bu Ika. Gaya bebas keceriaan hari ini karena Bapak Ibu mulai merdeka belajar untuk merdeka. Merdeka. Halo? Merdeka. Dia bani no piye? Sebentar. 1, 2. 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa mengisi presensi. Terima kasih kebersamaannya selama ini. Masih ada 4 hari Bapak Ibu. Jadi amunisi kekuatan dan semangatnya jangan sampai padam. Kami harapkan kontribusi dan semangat luar biasanya nanti. Saya Ika Agus Nuwarsana Tias mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Kami selaku panitia mohon maaf di hari kedua ini. Semoga kedepannya nanti kami bisa menggait Bapak Ibu untuk memfasilitasi dan selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam. Om Santi Om. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai besok. Sampai besok. Salam. Boleh ya, monggo. Belum presensi. Silakan Bapak Ibu yang belum presensi. Yang lewat kemarin, Bu. Iya, linknya di chatroom Bapak. Linknya ada juga. Beda yang lagi, beda Pak. Enggak, maksudnya linknya. Masuknya lewat mana, Pak? Yang sekarang lewat mana? Di chatroom. Kemarin saya sudah. Salam cek, Bapak. Setiap hari presensi Bapak. Jadi ada presensi ya, Pak? Iya, lewat mana? Kemarin saya sudah presensi, Pak. Sekarang mau presensi lewat apa, Pak? Chatroom Bapak. Chatroom, Pak? Oh, chatroom. Ya. Bapak Ibu yang ketinggalan, insya Allah panitia akan mengakses rekaman ini di YouTube. Nanti akan kami kirimkan di grup. Begitu ya. Ini. Bu Ika. Bu Ika. Siap. Oh, ini. Saya tanya nama, Bu? Bu Ika. Siap. Bu Ika. Masih dengan saya Bu Ika. Iya, siap. Ibu. Sinten? Bu Ika kan satu grup dengan aku. Bukan. Bu Ika yang ini kan? Iya. Halo Bu Entin. Iya kan? Ya kan tim 16 ya? Oh, beda Ibu. Oh, beda. Beda. Ibu dengan siapa? Katanya Bu Ika. Bu Entin. Saya Coba. Bu Entin itu udah masuk grup nggak? Nggih. Grupnya itu sebentar. Dengan siapa ya? Nggak tahu. Saya dengan Bu Entin itu dengan Bu Ika. Katanya Bu Ika yang mana ya? Bu Eka Yulua. Bu Bu Eka. Iya, betul. Dari Riau, Ibu. Kebetulan. Oh iya? Juga, iya. Asik. Alhamdulillah. Bandung, Riau. Bandung, Riau, Sragen. Hebat. Jogja. Saya juga pernah di Malang. Pernah di Malang, Jawa Timur. Siap. Saya tadi tuh udah ngabsen, tapi keburu loading, keburu jaringannya jelek. Apa bisa dicek
kehadiran saya takutnya belum masuk gitu. Oh, siap. Bisa Bu Ika ya. Siap. Nanti kabarin kalau belum ini ya, kalau belum masuk kabarin. Siap. Nanti tim presensi akan Makasih. menyampaikan. Oke, makasih. Siap Bu Entin. Belum pernah ketemu tapi karena virtual bisa bersua ya Bu Entin. Terima kasih Bapak Ibu, boleh live. Saking cintanya sampai belum pada live ya. Masih 12. Saya live ya Bapak Ibu, terima kasih.